Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget DM Instagram yang masuk ke gue dan kolom komentar di video gue yang ini. Dan rata-rata dari mereka menanyakan, bisa gak sih gue jadi HRD di perusahaan? Bisa gak sih gue dapetin posisi ini? Sedangkan gue jurusannya itu di luar psikologi, hukum, sama manajemen sumber daya manusia, MSDM. Ya pokoknya jurusannya tuh gak relate banget dengan posisi ini. Menurut gue itu pertanyaan yang cukup simpel dan jawabannya ada di sini. Oke, jadi sebenarnya di luar sana banyak banget yang udah mendapatkan pekerjaan atau posisi sebagai HRD dan mereka jurusannya yang nggak sesuai, maksudnya di luar dari psikologi, hukum, dan manajemen sumber daya manusia. Bahkan dari eksakta pun banyak banget yang bekerja sebagai HRD. Kok bisa sih sebenarnya? Persyaratannya apa sih yang sesuai dengan posisi ini? Apakah emang harus psikologi? Apakah emang harus dari hukum? Apakah harus dari manajemen? Nah sebenarnya gini teman-teman ya, untuk saat ini perusahaan itu banyak banget yang cukup bias melihat atau memandang posisi HRD ini. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang ya nggak mementingkan banget lulusan atau background pendidikan, asalkan mereka bisa bekerja, bisa belajar hal baru, cepat belajar hal baru, terus emang mendukung kebijakan perusahaan dan kita pun aware terhadap perusahaan tersebut. Ada juga case-nya seperti itu. Nah, di luar dari perusahaan yang mulai memandang bias posisi sebagai HRD, jadi teman-teman juga harus memahami di departemen HRD itu banyak banget tipenya. Nah, ada HRD khusus rekrutmen saja, ada HRD yang khusus untuk development dan training, ada juga HRD admin atau HR officer, dan masih banyak lagi. Nah, yang bersifat teknikal itu emang wajib dari lulusan-lulusan tertentu. Contohnya HRD rekrutmen itu wajib sekali hukumnya dari lulusan psikologi. Kenapa? Karena mereka kan udah belajar, udah tahu, udah paham betul bagaimana mengobservasi psikologi manusia. Nah, mereka juga akan paham dan mereka juga mengerti bagaimana menganalisis atau mengoperasikan alat tes psikologi, tools dari psikologi itu gimana. Kan mereka udah tahu tuh. Nah, maka dari itu biasanya HR recruitment itu harus dan wajib dari lulusan psikologi. Nah, itu contohnya. Dan satu lagi misalkan HR training dan development. Nah, itu biasanya itu dicari dari lulusan manajemen sumber daya manusia karena mereka bakalan paham gimana cara mengembangkan karyawannya nanti, gimana cara menghadapi karyawan, bagaimana cara strategi-strategi untuk mengembangkan skill-skill dari karyawan tersebut. Mereka ada ilmunya, mereka tahu ilmunya. Oke, tapi jangan sedih nih ya. Di departemen HRD itu ada satu tipe yang menurut gue itu cukup general. Jadi bisa peluang besar bagi jurusan-jurusan lain masuk di departemen HRD, yaitu admin HRD atau HR officer. Nah, di sini biasanya si HR officer ini atau admin HRD ini hanya mengurusi dokumen-dokumen karyawan seperti dokumen kontrak kerja karyawan, setelah itu mengkontrol atau memonitoring kontrak kerja karyawan, membuat SP atau surat peringatan, surat panggilan, membuat SK mutasi misalkan atau SK karyawan tetap dan segala macamnya. Dan biasanya pekerjaan sebagai HR officer atau admin HRD itu 80% bersentuhan dengan kegiatan administrasi kantor. Ya, di kantor atau di departemen HRD, administrasi di ke-HRD-an. Nah, ya gue bekerja sebagai HRD itu sekitar 70% itu sangkut pautnya dengan administrasi, membuat kontrak kerja, memonitoring kontrak kerja, membuat surat panggilan, surat peringatan, setelah itu minta approval ke manajemen gitu kan, minta tanda tangan ini itu banyak sekali. Dan bisa gue dari ilmu politik dan akhirnya terjun bebas di dunia HRD. Dan saat ini gue bekerja sebagai HR generalis.
Nah, jadi nanti itu ada istilahnya HRD spesialis, ada HRD generalis. Nah, nanti di next video gue bakalan share apa sih HR spesialis dan HR generalis. Ya, untuk saat ini gue bekerja sebagai HR generalis. Oke. So, jadi bagi teman-teman yang emang dari awal nekat dan punya niatan untuk bekerja sebagai HRD, pokoknya jangan pantang menyerah. Teman-teman misalkan dari lulusan biologi misalkan, ada kok teman gua lulusan biologi jadi HRD, tapi emang perusahaannya itu relate dengan jurusannya kayak gitu, dan akhirnya dia jadi HRD di perusahaan itu. Dari lulusan peternakan ada juga yang jadi HRD, terus dari jurusan misalkan teknik mesin pun ada yang jadi HRD, tapi kebanyakan dari mereka hanya mengurusi administrasi kekaryawanan, tidak bersentuhan langsung dengan teknikal seperti rekrutmen, training, dan segala macamnya ya. Jadi teman-teman yang ingin jadi HRD atau yang ingin bergabung di departemen HRD di sebuah perusahaan, pokoknya jangan menyerah, harus tetap semangat ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa menurut gue ada satu posisi di mana perusahaan bias memandang posisi sebagai HRD, jadi nggak terlalu mementingkan background pendidikan. Ada yang seperti itu case-nya. Dan yang kedua, ada satu tipe di departemen HRD yang menurut gue itu cukup general dan siapa aja bisa masuk ke satu tipe ini, yaitu HR officer atau admin HRD. Jadi pekerjaannya itu hanya memegang administrasi kekaryawanan ya. Dan teman-teman bisa melamar di tipe ini, jadi HRD officer atau admin HRD. Itu peluangnya menurut gue ada bagi teman-teman yang ingin bekerja sebagai HRD ya. Mungkin itu aja video dari gue. Next video gue bakalan sharing apa bedanya HRD spesialis dan HRD generalis. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue. Jangan lupa untuk subscribe dan komen ya. Assalamualaikum, dadah.